Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik semua, saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan baik, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Mari kita mau nyanyikan pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari adik-adik, kita semua mau memuji Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita semuanya ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji-muji Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Allah ada di tengah kami dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati kami semua, urapi kami semua. Supaya puji-pujian kami benar-benar naik menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kaliana, Ya. kita sekarang mau memuji Tuhan. Oke. Sebab Tuhan baik. Amin. Kita mau katakan juga bahwa kita mencintai Tuhan. Kita panggil anak-anak ya. Oke. Ayo, adik mari. Kita mau memuji Tuhan pakai gerakan ya. Kita mau katakan haleluya, puji Tuhan. Siap? Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Haleluya. Kita adalah garam dan terang dunia. Mari kita mau jadi saksi bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Haleluya. Aku bernyanyi memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bersyukur Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya, membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaannya. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Dia Allah Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia, menjadi saksi Kristus. Sekali Yesus, Dia tetap Yesus. Aku bernyanyi. Aku bernyanyi memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bersyukur Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya, membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaannya. Jadilah garam, Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Ya Allah Roh Kudus memampukan kita mengarami dunia, menjadi saksi Kristus. Sekali Yesus, Dia tetap Yesus. jadilah garam, jadilah terang. Terang, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Ya Allah Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia, menjadi saksi Kristus. Sekali Yesus, Dia tetap Yesus. Menjadi saksi Kristus. Sekali Yesus, Dia tetap Yesus. Menjadi saksi Kristus. Sekali Yesus, Dia tetap Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus rajin membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, dan berdoa. Mari kita menyanyikan pujian ini. Read your Bible, pray every day. Haleluya. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Baik, saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan supaya kita bisa bertumbuh, mengenal Dia lebih lagi. Kita mau katakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Katakan, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Katakan kepada Tuhan, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami semua. Kami ingin bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang pintar, dengar-dengaran. Kami rindu Tuhan, tolong melalui kebenaran firman-Mu yang saat ini kami akan dengar, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat lakukan. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan hikmat Tuhan, dengan urapan Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Kami akan siap mendengarkannya, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik remaja, kembali kita jumpa dalam ibadah pada hari ini. Dan setelah kita semua memuji Tuhan, tiba saatnya kembali kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita langsung saja masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang diberikan tema adalah saksi sebuah kebenaran. Saksi sebuah kebenaran. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 8, sebuah ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, disebutkan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah perkataan Yesus sebelum Yesus naik ke sorga. Kamu akan menjadi saksiku. Nah, dari tema yang diangkat pada hari ini merupakan kalimat saksi sebuah kebenaran. Kalau kita telaah dari kata saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan adalah saksi itu adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu kejadian atau peristiwa. Di lain kata juga disebutkan bahwa saksi adalah orang yang punya bukti. Itu saksi tentang kebenaran. Kita sebagai umat Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, kebenaran itu tidak lain adalah Yesus sendiri. Ya, kebenaran adalah Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 6. Ayat yang juga tidak asing lagi buat kita semua. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang Yesus katakan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Puji Tuhan. Nah, untuk menjadi saksi Yesus, menjadi saksi kebenaran itu, kita memberitakan firman. Firman itu sendiri adalah Yesus itu sendiri. Ya. Kita memberitakan tentang terang itu. Terang yang datang ke dunia. Menjadi saksi tentang kebenaran memang tidak mudah, adik-adik remaja ya. Ada tahapan-tahapan untuk kita dapat bersaksi. Ya. Mencapai level dapat bersaksi itu menyebarkan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan tentang Yesus kepada teman-teman di sekolah, kepada teman-teman di lingkungan sekitar, kepada siapapun yang kita temui atau adik-adik remaja temui. Itu ada level-level tertentu yang harus kita lewati untuk kita dapat bersaksi dengan benar dan punya kualitas yang baik, berdampak, dan terutama hasil dari kesaksian kita itu kita membawa jiwa baru bagi Yesus. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, ada tahapan-tahapan menuju ke sana. Saya menyampaikan ada 3 tahapan. 3M. Saya sebutkan seperti itu ya, 3M. Yang pertama adalah, M yang pertama adalah mendengar dan memahami atau mengerti tentang kebenaran itu. Ya. Mendengar dan memahami atau mengerti tentang kebenaran itu. M yang kedua adalah mengalami. Ya, mengalami. Dan M yang ketiga adalah menyaksikan atau menceritakan. Baik, adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan. Kita lihat dari yang pertama, ya. Mendengar atau memahami. Mendengar dan memahami atau mengerti tentang kebenaran itu. Kita coba lihat dari Yohanes, kitab Yohanes. Yohanes 1 kita baca dari ayat 35, 36 dan 40. Yohanes 1 ayat 35. Saya bacakan demikian. Perikop di sana berbunyi murid-murid Yesus yang pertama. Yohanes 1 ayat 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah."
penekanan kalimat adalah lihatlah anak domba Allah. Dan selanjutnya ayat 40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Di ayat ini disebutkan adalah ketika Yohanes melihat Yesus, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Kalau kita naik ke ayat ke-29 dari Yohanes 1, itu Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi ini merujuk kepada Yesus yang dikatakan dia adalah anak domba Allah. Dialah yang akan menghapus dosa dunia. Itu yang dikatakan Yohanes kepada muridnya. Dalam hal ini adalah Andreas. Nah, selanjutnya, apa reaksi dari Andreas? Kita baca di ayat ke-38 sampai 40. Ayat 38 dari Yohanes 1. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Sampai di situ saja. Ya. Ayat 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus, seperti yang sudah kita baca tadi ya. Jadi artinya ketika Andreas mendengar perkataan Yohanes, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Andreas bereaksi, dia mengikut Yesus. Ya. Dia mengikut kebenaran itu. Ayat 40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas. Lalu mengikut Yesus. Ya. Itulah reaksi dari Andreas. Setelah dia mendengar, dia paham, dia mengikut Yesus. Itu reaksi dari Andreas. Itu M yang pertama, mendengar dan memahami atau mengerti. Kita lanjut ke M yang kedua, mengalami. Dalam hal ini adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Ya, di mana kita punya pengalaman pribadi setelah kita mendengar tentang Yesus. Kita mendengar tentang anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia itu. Yang akan menghapus dosa kita semua. Ya. Kita alami pengalaman pribadi dengan Yesus. Yohanes 1, tetap di Yohanes 1. Ayat 37 sampai 39 kembali kita baca ya. Ada tindakan seperti yang kita baca dari M yang pertama tadi ya. Bahwa Andreas bertindak dengan mengikuti Yesus dan dia tinggal dengan Yesus. Tinggal dengan Yesus. Ayat 39 saja kita baca ya. Ia berkata kepada mereka, maksudnya Yesus berkata kepada Andreas ini ya, marilah dan kamu akan melihatnya. Perhatikan kalimat berikut, mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Mereka tinggal bersama-sama dengan dia, artinya tinggal bersama dengan Yesus. Kalau sudah tinggal dengan Yesus, artinya setiap hari melihat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang Yesus lakukan. Apapun yang Yesus lakukan, ini murid-murid yang mengikut Andreas ini, dia tahu apa yang Yesus lakukan. Ya, kalau kita baca selanjutnya dari kitab Yohanes ini, mulai dari ayat Yohanes pasal 1, kemudian menginjak Yohanes pasal 2, Yohanes pasal 4, kita lihat apa saja yang sudah Yesus lakukan.
Ya, di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 itu soal perkawinan di Kana, di mana Yesus mengadakan mujizat. Dia merubah air menjadi anggur. Itu Andreas ada di situ dan dia melihat kejadian itu. Ya, dia melihat bagaimana Yesus membuat mujizat yang luar biasa. Air menjadi anggur. Kemudian kalau kita perhatikan di Yohanes pasal 4, di pasal 4 ayat 46 sampai 54. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Murid-murid Yesus, Andreas ada di situ. Dia menyaksikan sendiri. Dia mengalami pengalaman bersama dengan Yesus. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Ini 5.000 orang laki-laki, ya. Berapa ribu orang yang Yesus kasih makan hanya dengan 5 roti 2 ikan. Andreas ada di situ. Dia alami pengalaman pribadi dengan Yesus, alami mujizat-mujizat dengan Yesus. Kemudian selanjutnya di Yohanes 6 ayat 16 sampai 21 ketika Yesus berjalan di atas air. Adik-adik remaja bisa baca itu semua ya, kisah-kisah itu. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh murid-murid bersama dengan Yesus. Mereka melihat semua perbuatan-perbuatan yang ajaib yang sudah Yesus lakukan. Dan itulah pengalaman-pengalaman rohani yang dialami oleh murid-murid. Termasuk Andreas dalam hal ini. Ya, mereka alami itu. Ya, mereka alami. Nah, pengalaman bersama dengan Yesus, melihat mujizat yang Yesus lakukan, mendengar firman-firman yang keluar dari mulut Yesus. Apakah itu cuma mereka simpan dalam hati mereka? Apakah itu cuma Andreas simpan dalam kehidupan untuk dirinya sendiri? Tidak, adik-adik. Ya. Murid-murid termasuk Andreas tidak menyimpan kejadian-kejadian luar biasa yang sudah Yesus lakukan itu buat diri mereka sendiri. Tidak. Ini kita menginjak M yang ketiga. Yaitu menyaksikan atau menceritakan pengalaman pribadi tentang kebenaran itu. Ya, yang ketiga adalah menyaksikan. Kita bersaksi, kita menceritakan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati bersama dengan Yesus. Itu pun yang dilakukan oleh Andreas. Yohanes 1 kita baca di ayat 40 sampai 42. Yohanes 1. Bagaimana Andreas menceritakan kepada Simon Petrus dalam hal ini. Ya. Yohanes 1 ayat 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, perhatikan kalimat di bawah ini. Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ayat 42. Ia, maksudnya Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang Simon dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Perhatikan di sini adik-adik ya. Andreas menceritakan tentang Yesus kepada Simon. Dan dampaknya apa? Ia membawa Simon kepada Yesus. Lalu Simon pun mengikut Yesus. Luar biasa. Ya. Jadi dampak dari kesaksian seorang Andreas kepada Simon. Dia bawa Simon kepada Yesus. Dia bawa Simon kepada Yesus. Dia bilang demikian. Ayat 41 dari Yohanes 1. Kami telah menemukan Mesias. Artinya, kami temukan kebenaran itu. Kami temukan firman itu. Kami temukan terang itu. Itu yang disampaikan oleh Andreas kepada Simon Petrus. Puji Tuhan. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan. Dari kisah yang sudah kita baca. Yohanes 1. Ini. Ayat 35. Sampai di ayat 42 ini.
kita mengerti sekarang bagaimana seorang Andreas ya, ketika dia mendengar tentang Yesus. Dia mendengar anak domba Allah itu yang akan menghapus dosa dunia ini. Dia mendengar, dia memahami, kemudian dia melihat, dia mengalami sendiri perjumpaan dengan anak domba Allah itu. Perjumpaan dengan terang itu, perjumpaan dengan kebenaran itu. Kemudian dia ceritakan itu, dia saksikan itu. Ya, dia saksikan. Apa yang harus adik-adik lakukan dalam hal ini? Tirulah apa yang dilakukan oleh Andreas ini. Ya. Menceritakan kebenaran, menceritakan Yesus, menjadi saksi tentang sebuah kebenaran. Puji Tuhan. Kesaksian yang benar adalah pengalaman pribadi dalam kebenaran. Ya. Bukan tentang diri kita, bukan tentang kehebatan kita, bukan tentang betapa pandainya kita, bukan tentang kekayaan kita, bukan tentang kemampuan kita, tetapi tentang Tuhan kita. Itu yang harus adik-adik lakukan. Sudah berapa lama adik-adik remaja mengenal Tuhan? Sudah berapa lama adik-adik remaja mendengar tentang firman? Dari guru-guru sekolah minggu, dari orang tua, dari siapa saja, dari hamba-hamba Tuhan, di gereja. Sudah berapa lama adik-adik dengar? Sampai saat ini, sampai hari ini. Apakah adik-adik mengerti atau memahami bahwa Yesus, anak domba Allah itu yang datang akan menghapus dosa dunia ini. Anak domba Allah, terang itu, kebenaran itu yang menyelamatkan kita. Kemudian, ketika adik-adik sudah paham dan mengerti, adik-adik ada di level yang berikutnya. Mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya percaya bahwa adik-adik ketika sudah mendengar dan paham, sudah semakin meningkat kerohanian adik-adik. Adik-adik remaja pasti alami perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Entah itu di sekolah, entah itu di rumah, entah itu di pergaulan. Ketika adik-adik remaja sedang akan melalui ujian di sekolah, mungkin tidak bisa, bilang, papa, mama, aku tidak bisa pelajaran ini. Tetapi adik-adik hanya perlu berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku akan ujian, Tuhan. Tuhan, aku akan lewati ujian ini di sekolah, tapi aku tidak mengerti. Tapi aku hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan tolong aku, supaya aku bisa mengerjakan. Mujizat Tuhan berlaku bagi adik-adik. Adik-adik dapat mengerjakan pekerjaan semua itu. Dapat mengerjakan soal-soal ujian itu dengan baik. Dapat nilai yang baik. Itulah mujizat yang Tuhan beri dalam kehidupan adik-adik. Dan hal-hal seperti itulah pengalaman-pengalaman pribadi yang adik-adik alami bersama dengan Tuhan. Mujizat Tuhan yang berlaku dalam kehidupan adik-adik. Itu yang harus disaksikan buat teman-teman. Buat orang-orang yang belum mengenal adik-adik semuanya. Belum mengenal tentang Yesus. Itu ceritakan kepada teman-teman. Bersaksilah. Bersaksilah bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Bersaksilah bagi orang-orang yang sampai saat ini belum dengar nama Yesus. Ya. Melalui pengalaman-pengalaman pribadi adik-adik, sampaikan itu. Sampaikan kebenaran itu. Sampaikan firman itu. Sepanjang adik-adik mengerti firman, sepanjang adik-adik hafal tentang firman, baca kitab suci, dan lakukan. Bersaksilah. Ya, puji Tuhan. Ayat yang terakhir, 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Sampai di situ. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus yang Tuhan beri dalam kehidupan kami masing-masing, kami akan sanggup dan mampu dan berani untuk bersaksi tentang kebenaran itu. Bersaksi bagi teman-teman kami,
bersaksi bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami, dan berkatilah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah terima kebenaran-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.